Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'alad dini walau karihal musyrikun. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih dapat berkumpul dan bertatap muka via virtual untuk menghadiri agenda ataupun acara diskusi yang bertemakan diskursus gagasan tentang hijab, telaah atas pandangan ketidakwajiban hijab. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Kemudian aku lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, untuk mengefisiensikan waktu, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini, yakni yang pertama pembukaan dari moderator, kemudian acara yang kedua yang memiliki beberapa sesi, yaitu sesi yang pertama pemaparan pemateri, dan sesi yang kedua kritik terhadap penulisan makalah, dan sesi yang ketiga ialah sesi tanya jawab, dan acara yang terakhir adalah penutup. Berkenaan dengan tema diskusi yang diangkat pada malam hari ini, yakni diskursus gagasan tentang hijab, telaah atas pandangan ketidakwajiban hijab. Hijab sendiri telah menjadi identitas bagi sebagian umat beragama. Akan tetapi begitu menarik diperbincangkan atau diperdebatkan di dalam baik di dalam pandangan penafsiran ataupun di pemikiran dari konsep hijab itu sendiri. Seakan tidak ada habisnya untuk diperbincangkan. Konsep hijab sendiri tidak hanya dibahas oleh ulama-ulama terdahulu, akan tetapi juga dibahas oleh ulama ataupun pemikiran keislaman kontemporer atau kelas modern. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, saat kali ini kita berkesempatan untuk mengetahui lebih jauh dan mentelaah lebih dalam tentang apa saja sih landasan yang digunakan oleh para ulama, ataupun metodologi apa saja sih yang digunakan oleh para pemikir keislaman sehingga bisa berpendapat bahwasanya hijab itu tidak wajib atau ketidakwajiban hijab. Lebih jelasnya lagi, marilah kita mendengarkan pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Mahasantri Pondok Pesantren Khatamun Nabiyyin, yakni Saudari Kimamah. Alaiha falyatafaddal mashkuran bisolawati ala Muhammad wa ali Muhammad.
اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina wa syafi'i dunubina abil qasim mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam diskusi mingguan. Yang pertama, marilah kita puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kenikmatan, kesehatan sehingga kita dapat bersua di dalam Zoom kali ini. Dan tak lupa kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dan beserta keluarganya dan para sahabatnya. Dan terima kasih untuk terutama untuk Ustadz Akbar Saleh selaku pimpinan Pondok Pesantren Khotamun Nabiyyin dan beserta staf yang tak bisa disebutkan satu persatu namun tak mengurangi rasa hormat saya. Malam kali ini kita akan membahas tentang diskursus tentang hijab. Afwan Ustadz, mungkin bisa dialihkan ke Kim yang 2. Soalnya ini pakai HP sama laptop. Syukron. Nah, langsung ke intinya di dalam pembahasan kali ini, yang mana sudah disebutkan tadi oleh Ustadz Andi Alfi dan juga moderator, bagaimana tentang pandangan para pakar atau ulama terdahulu maupun yang kontemporer. Nah, agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang mana itu dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan menyempurna bagi agama-agama sebelumnya. Nah, di dalam agama Islam itu sendiri memiliki banyak aturan-aturan yang mana salah satu aturan yang menurut dalam Islam itu sendiri adalah mengenai hijab, yang mana terdahulu sudah menjadi pro kontra antara ulama satu dengan ulama yang lain. Nah, namun di era yang sekarang hal tersebut tidak terlepas karena penafsir kontemporer juga mengatakan hal yang berbeda dari yang sebelumnya, bahwasannya hijab itu tidak wajib. Nah, kita akan mengkaji bagaimana pandangan-pandangan para mufassir kontemporer saat ini yang mengatakan bahwasannya hijab itu tidak wajib. Nah, yang pertama kita harus tahu apa itu pengertian dari hijab itu sendiri. Nah, ada beberapa bisa di slide itu bisa kita lihat bahwasannya pengertian itu dari bahasa Arabnya hajaba yahjubu hijaban, yang artinya mendinding atau menutupi. Ya. Terus untuk di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sendiri yaitu sebagai kerudung lebar yang dipakai muslimah untuk menutupi kepala dan leher hingga dada. Nah, ini sudah ada di Indonesia istilah ini sudah ada pada 1980-an, itu dikenal di Indonesia itu sendiri. Nah, untuk para ilmuwan yang lain mengatakan bahwasannya salah satunya adalah Ibnu Abbas dan Qatadah yang dikutip oleh Abu Hayyan, yang mana jilbab adalah atau hijab adalah sejenis pakaian yang menutup pelipis dan hidung meskipun kedua mata pemakaiannya terlihat namun tetap menutup dada dan bagian muka. Nah, ini ada di dalam tafsir Bil Ari upaya
konsep wanita dalam Quran di dalam buku tersebut. Dan Al-Baqi pun juga menjelaskan seperti itu, bahwasannya hijab adalah baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita atau pakaian yang menutup baju dan kerudung yang dipakainya atau semua pakaian yang menutup badan wanita. Jadi di sini bisa sebelumnya ini adalah hasil dari yang mana beberapa referensi yang saya temukan, yang saya baca, bahwasannya hijab ini tidak hanya satu bentuk, akan tetapi bermacam-macam bentuk. Nah, salah satu yang ada di dalam yang saya temukan yaitu hijab itu ada namanya niqab, ada yang namanya juga himar. Nah, ini memiliki istilah masing-masing, yang mana kalau niqab itu ada di Arab Saudi, yang mana dia hanya menutupi bagian wajah saja, tapi matanya kelihatan. Nah, di sini akan kita kaji, selanjutnya akan kita kaji bagaimana pandangan hal tersebut, seperti itu. Nah, ada juga yang himar, yang mana himar itu menutupi kepala dari ujung kepala sampai setengah tubuh gitu. Ada juga yang ada sekarang adalah codur, yang mana sekarang itu ada di Iran, yang mana bisa kita saksikan dia dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu, menutupi seluruh badannya, kan tapi dia tetap memperlihatkan wajahnya. Ada juga yang hanya dia tertutup dari seluruh tubuh, cuman hanya beberapa bolongan saja, atau di sebelah ada titik-titik gitu di ininya, di kain tersebut gitu, sebagai penanda untuk jalan gitu, mungkin untuk istilahnya seperti itu. Nah, namun kalau kita kembali kepada tradisi hijab ini, yang saya temukan di beberapa referensi bahwasannya ternyata hijab ini tidak bukan hanya ada pada saat Islam, namun hijab tersebut sudah ada di sebelum Islam pun sudah ada. Nah, makanya kan di situ nanti ada ada ahli sejarah mengatakan bahwasannya kalau dulu itu memakai kerudung, akan tetapi hanya sekedar memakai sampai sini, akan tetapi lehernya kelihatan, dadanya juga kelihatan. Nah, di situ akan menjadi kontroversi di situ. Nah, itu untuk sejarah hijab itu sendiri. Nah, untuk pemakaian hijab itu, kenapa disarankan untuk memakai hijab? Itu karena di dalam sejarah ditemukan bahwasannya perempuan diwajibkan memakai hijab karena banyak mata jahat yang mana itu memberikan suatu dampak negatif kepada dirinya gitu. Jadi perempuan-perempuan yang tidak memakai hijab, meskipun dia memakai hijab akan tapi leher dan dadanya masih kelihatan, itu mengundang nafsu gitu. Seperti itu. Itu hanya sekilas untuk sejarah pemakaian hijab tersebut. Ya, selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada 2 ayat Al-Qur'an, salah satunya ini yang saya temukan. 2 ayat Al-Qur'an adalah surat An-Nur dan surat Al-Ahzab. Surat An-Nur ayat 31 dan surat Al-Ahzab ayat 59. Yang mana ini akan menjadi kontroversi di antara para ulama. Nah, di sini di surat An-Nur ini yang menjelaskan nanti aurat di mana aurat perempuan itu yang mana yang harus ditutupin, apakah seluruh tubuh atau hanya sebagian, tergantung pada ayat ini. Nah, di sini ada nanti banyak kontroversi para ulama, yang mana ini wajib hukumnya untuk hijab. Nah, ada yang mengatakan ini enggak wajib, karena di dalam Al-Quran tidak mengatakan hijab itu secara letterlek ya, hijab itu tidak wajib, seperti itu. Nah, di dalam surat An-Nur mungkin kita bisa cek, itu panjang ayatnya, hampir setengah halaman, dan artinya pun itu hampir satu baris dalam Al-Quran tuh. Nah, di situ kan untuk menahan pandangan kan, di situ kan menahan pandangan. Nah,
Di situ yang menjadi kontroversi, yang menjadi pro kontra antara ulama-ulama di kalangan ulama atau pakar, yaitu kalimat illa man zahara minha. Nah, jadi illa man zahara minha ini akan mengecualikan dari ayat sebelumnya. Nah, dikatakan kalau Quraisy Shihab mengatakan bahwasanya ini mengacu kepada kalimat sebelumnya gitu. Ini akan berkesinambungan dengan kalimat sebelumnya. Akan tapi kita lebih mengkaji dulu ya. Nah, kalimat illa man zahara minha ini kecuali apa yang nampak di dalam dirinya, di si perempuan ini. Apa yang harus nampak? Nah, ini kan aurat mana yang harus ditutup seperti ini? Apakah semuanya harus ditutup ataukah hanya sebagian? Nah, di sini kecuali apa yang nampak. Nah, ini yang nampak ini yang mana? Perhiasan kah? Tubuh bagian mana yang harus ditutup atau keseluruhan atau seperti apa? Nah, di sini Murud atau Biri menyatakan bahwasanya kunci dari perbedaan pendapat yang ada di kalangan ulama adalah kata illa man zahara minha yang tadi. Baginya kontroversi adalah tentang bagian apa dari tubuh perempuan yang boleh dibuka. Nah, ini mengutip pendapat dari sahabat Nabi yang berpendapat bahwa hanya pakaian luaran saja yang boleh diekspos oleh perempuan, sedangkan seluruh badan termasuk wajah dan telapak kaki, telapak tangan harus tetap tertutup. Nah, sebagian pendapat lain mengatakan bahwa perempuan dapat memperlihatkan matanya, cincinnya, gelang, dan wajahnya. Nah, ini kan menjadi kontroversi. Seperti itu. Oke, slide selanjutnya. Nah, di sini di tafsiran surat An-Nur ini, Al-Qurtubi mengatakan bahwasannya yang dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud, makna illa man zahara minha, yaitu sebagian pakaian, berarti mungkin perhiasan atau anting atau apa namanya, sebagian pakaian yang biasa tertampak di perempuan seperti itu. Sedangkan Sa'id bin Jubair dan Al-Auza'i berpendapat bahwa yang boleh dilihat adalah wajah wanita, kedua telapak tangannya yang ada di samping busana yang dipakainya seperti itu. Nah, untuk Ibnu Abbas yang dikutip di dalam Ibnu Katsir, terus ada Qatada, ada Miswar bin Mahzan juga berpendapat yang boleh dilihat itu cuman celak mata, gelang, setengah dari tangan, berarti tangan ya, setengah dari tangan, mungkin jari-jari, dihiasi dengan pacar, anting, cincin dan semacamnya. Dan ini dikutip oleh di dalam buku Al-Qurtubi. Nah, menurut Quraisy Shihab, yang penting perempuan tidak menampakkan perhiasan, yakni bagian tubuh mereka yang merangsang laki-laki kecuali yang biasa nampak dari mereka. Tanpa bermaksud untuk menampakkan seperti wajah dan telapak tangan. Jadi menurut Quraisy Shihab yang penting apapun itu yang tidak merangsang bagi laki-laki. Namun anak juga menemukan di beberapa referensi bahwasannya seluruh tubuh aurat perempuan, seluruh tubuhnya itu aurat kecuali tangan dan wajah. Beliau mengatakan seperti itu. Nah, menurut Muhammad Syahrur, tubuh perempuan itu dibagi menjadi dua. Ada yang alami, ada yang harus emang disembunyiin gitu. Yang alami itu yang biasa, kayak tangan, kayak mata, kayak hidung, kayak bibir. Nah, yang tersembunyi hal-hal yang emang harus disembunyikan, yang mana yang biasa kita tertutup, yang mana kalau misalnya dibuka itu akan membuat malu seperti itu. Nah, itu. Nah, oke, slide selanjutnya. Nah, di sini ada juga beberapa mazhab yang mengatakan di mana sih letak aurat itu, mulai dari mazhab Maliki, Syafi'i, Syiah Zaidiyah, Hambali itu, dan Syiah Imamiyah diriwayatkan dari tingkatan tabi'i seperti Atta dan Hasan Basri. Ini mengambil cuplikan terus Sayyidah Aisyah sama Ibnu Abbas.
hanya muka dan kedua telapak tangan saja yang bukan termasuk aurat wanita. Nah, ini beberapa mazhab yang besar ya, termasuk mazhab yang besar kalau di Indonesia ini, mengatakan bahwasanya aurat perempuan cuma muka dan kedua telapak tangan. Nah, untuk Sufyan As-Tsauri, Mazin, dan mazhab Hanafi itu mengatakan muka, kedua telapak tangan, dan telapak kaki tidak termasuk aurat bagi kaum perempuan. Nah, itu udah jelas ya, muka, kedua telapak tangan, dan ini perbedaannya ditambahin dengan telapak kaki. Nah, di sini ada salah satu pendapat dari mazhab Ahmadi juga, dan sebagian Syiah Zaidiyah dan Zahiri berpendapat bahwasanya muka saja dari tubuh wanita yang tidak termasuk aurat. Nah, di sini banyak kontroversi, mana aurat perempuan. Nah, di sini Quraisy Shihab mengatakan bahwasannya sebenarnya permasalahan aurat itu adalah khilafiyah. Permasalahan khilafiyah, mana itu emang kontroversi, memiliki perbedaan, memiliki pro kontra seperti itu. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini adalah surat Al-Ahzab ayat 59 yang mana hijab yang tentang untuk apa namanya? Nah, di sini menurut kalau di surat Al-Ahzab ayat 59, menurut Muhammad Syahrur ini masuk ke dalam klasifikasi ayat taklimah atau pengajaran atau informasi, bukan sebagai penetapan hukum tasyri'ah. Menurutnya, hijab adalah kebiasaan budaya Arab, sebab pada masa turunnya ayat ini, perbudakan masih ada. Kemudian untuk membedakan budak dengan wanita merdeka, yaitu dengan menggunakan hijab. Nah, di sini Muhammad Syahrul berpendapat bahwasannya hijab itu kebiasaan orang, kebiasaan budaya Barat, yang mana tidak ada, meskipun tidak ada di dalam ajaran Islam. Dan di dalam ayat pun itu tidak tertera. Kalau yang saya temukan bahwasanya nanti beberapa pendapat ulama ini mengatakan di dalam ayat Al-Quran tidak tertera secara lafziyah, itu tidak ada mengatakan bahwasanya hijab itu wajib. Nah, di sini akan menjadi pertentangan. Menurut Maududi, nah, perintah-perintah Al-Quran pada surat Al-Ahzab ayat 59 mengatakan bahwasanya meskipun ayat ini ditujukan kepada istri-istri Nabi, tetapi juga mengikat semua perempuan Muslim. Hukum tentang pakaian Islam ini termasuk adalah sistem sosial hijab. Nah, ini masuk ke dalam ranah sosial yang hanya merupakan satu bagian dari beragam karakter masyarakat. Nah, ini jadi banyak kontroversi sebenarnya ya. Dan sebagai para mufassirin juga, ya ini pakai tentang hijab ya, untuk menutup seluruh badan. Dan mufassir seperti Ibnu Jauzi atau Biri, Ibnu Katsir mengulurkan hijab adalah menutup wajah, badan, dan rambut. Nah, ini kan jadi kontroversi di antara beberapa kalangan seperti itu. Nah, ini salah satu asbabun nuzul dari kedua ayat tersebut dari surat Al-Ahzab ayat 59 dan surat An-Nur ayat 31. Nah, di sini ada yang ditakhrijkan oleh Ibnu Mardawai dari Imam Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib alaihissalam, berkata pada masa Rasulullah ada seorang berjalan di suatu jalan di Madinah, kemudian dia melihat seorang wanita dan wanita itu pun melihatnya, lalu syaitan pun mengganggu keduanya sehingga masing-masing melihatnya dan terpikat. Nah, di sini nih mulai timbul dengan adanya ini kan hadis ya, riwayat ya. Akhirnya turunlah surat ini untuk memerintahkan perempuan untuk memakai penutup. Nah, itu nanti di riwayat yang kedua dari Ibnu Katsir dan berakhir di Jabir Ibnu Abdillah An-Ansori,
saya mendengar berita bahwa Jabir ibnu Abdillah Ansari menceritakan bahwa Asma binti Marsyad ketika berada di kebun kurma miliknya datanglah kepada orang-orang wanita dan tidak memakai izar atau kain sehingga tampaklah gelang kaki mereka dan dada mereka. Maka berkatalah Asma, ini tidak baik. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya. Jadi salah satu riwayat yang menegaskan bahwasannya perempuan harus memakai hijab dengan asbabul ini. Tapi ini akan kembali nanti ada perdebatan apakah ini qat'i hadis-hadis ini mutawatir atau tidak. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita akan berbincang di perdebatan pemikiran ketidakwajiban hijab. Nah, di sini saya mau mengangkat empat ulama, yaitu Quraisy Shihab, Muhammad Said Asmawi, terus Qasim Amin, dan Muhammad Syahrul. Ya, silakan slide-nya. Nah, untuk Quraisy Shihab, profesor yang sekarang di Indonesia dan mufasir kontemporer yang mana memiliki berbagai prestasi yang luar biasa, dan salah satunya adalah tafsir Al-Misbah. Nah, di sini Quraisy Shihab mengatakan bahwasannya hijab itu tidak wajib. Karena apa? Karena hijab itu adalah budaya Arab yang mana itu tidak diwajibkan di dalam ajaran-ajaran Islam, yang mana itu budaya tersebut tidak bisa dipaksakan. Kalau kata Quraisy Shihab ya, tidak bisa dipaksakan ke dalam ajaran Islam gitu. Maksudnya dalam artian dimasukkan. Kan kalau sekarang wajib untuk memakai hijab. Nah, seperti itu. Nah, langsung saja ya. Karena kan Quraisy Shihab juga tadi mengatakan aurat perempuan juga masih kontroversi. Dia mengatakan bahwasannya wajah dan tangan. Di lain referensi juga dikatakan bahwasannya seluruh yang mana yang tidak merangsang hawa nafsu laki-laki gitu, yang tidak merangsang untuk melakukan suatu kekejian seperti itu. Nah, di sini Quraisy Shihab menggunakan 3 pendekatan, yang mana pendekatan tersebut yang mengatakan bahwasannya hijab itu tidak wajib. Nah, teman-teman bisa merujuk kembali ke makalah ya, di situ udah ada. Nah, di situ ada pendekatan tarji, pendekatan illah hukum, dan metode istisna. Dan ini adalah yang menjadi dalil. Nah, untuk pendekatan tarji. Nah, pendekatan tarji yang dimaksud di sini adalah sebagai upaya menyeleksi beragam pendapat yang berasal dari beragam mazhab, kemudian diambil pendapat yang yang menurutnya iya itu, kalau di sini ya di dalam jurnal Jilbab Antara Kesalehan dan Fenomena Sosial, yaitu adalah yang rajin, maksudnya yang tertampak emang benar-benar ada di situ hadisnya tersebut. Nah, berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan dapat diterima. Nah, dengan pendekatan ini Quraisy Shihab seperti ini, nanti Quraisy Shihab akan misalnya Muhammad Said Asmawi, terus Qasim Amin, terus Muhammad Syahrul. Nah, itu nanti ditelaah di situ, dikaji satu persatu. Nah, di situ baru diambil nanti kesimpulannya seperti apa. Nah, yang kedua adalah pendekatan ilah hukum. Nah, pendekatan ilah hukum ini adalah suatu sebab di mana hukum itu diterapkan. Adapun syarat utamanya adalah suatu ilah hukum mesti jelas, konsisten, dan sesuai dengan maqasidus syariah. Nah, ini kembali ke pembahasan kita minggu yang lalu. Quraisy Shihab menggunakan gagasan maqasidus syariah, yang mana di situ masih maqasidus syariah itu sendiri masih dipertentangkan, seperti itu kan. Nah, yang mana itu yang membawa kemaslahatan kan di maqasidus syariah. Nah, di ilah hukum ini yang mana kita kembali ke rujukan pertama, yaitu Al-Ahzab ayat 59, menurut Quraisy Shihab bahwasannya untuk membedakan antara perempuan muslim dan hamba sahaya serta menghindari gangguan lelaki usil. Sedangkan pada masa sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan, sehingga tidak ada hamba sahaya. Ya kan? Sekarang kan sudah nggak ada
lagi hamba sahaya atau pembantu untuk menjadi pembeda. Ini kalau sekarang itu wanita muslimah sama non muslimah gitu, seperti itu ya mungkin. Kalau di zaman sekarang, kalau di zaman dahulu hamba sahaya dan orang yang merdeka. Itu sebagai pembeda di sana. Sehingga berpakaian nasional dengan menampakkan rambut serta setengah betis bagi wanita dapat dibenarkan. Hal itu disebabkan karena ketidakadilan ilah hukum dapat membatalkan diterapkannya hukum. Nah, jadi untuk pendekatan ilah hukum ini, karena sudah dari awal pandangan dari Quraisy Shihab bahwasannya hukum mengenai hijab itu adalah ada pada zaman sebelumnya, budaya-budaya Arab yang mana tujuannya adalah untuk menutup agar tidak perempuan-perempuan agar tidak diganggu oleh laki-laki. Namun sekarang kita buka-bukaan hijab aja nggak ada yang ganggu. Otomatis hukum itu gugur. Bagi Quraisy Shihab seperti itu. Jadi adanya ilah, adanya penyebab itu hukum ada. Nah, kalau penyebabnya sudah nggak ada, ilahnya sudah nggak ada, maka hukum itu gugur. Nah, seperti itu ya. Kita bisa merujuk lagi di situ di makalah. Dan metode yang ketiga adalah metode istisna, yaitu bil urf, yaitu kembali lagi kepada kondisi yang menyatakan bahwasannya menjadikan hal tersebut hijab, adat kebiasaan sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum. Nah, di sini Quraisy Shihab berpandangan seperti itu dan menggunakan alasan diamnya ulama Indonesia dengan catatan adat tersebut tidak lepas dari jadi gini, metode istisna ini karena kan ini menjadi adat kebiasaan dan ini menjadi sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum syar'i. Nah, sebenarnya itu tidak gitu loh. Karena dengan catatan adat tersebut tidak lepas kendali dari prinsip-prinsip ajaran agama serta norma-norma umum. Nah, sedangkan di Indonesia ini pemerintah pun tidak melarang perempuan menggunakan hijab atau tidak, seperti itu. Nah, di sini menggunakan alasan sebagai menghargai adat istiadat sebagai salah satu untuk menghargai adat. Nah, di sini berarti Quraisy Shihab itu mengatakan bahwa hijab ini emang adat. Jadi bukan termasuk dari syariat, prinsip-prinsip Islam itu sendiri. Seperti itu. Nah, untuk Muhammad Syahdi As-Samawi, nah sama menurut As-Samadi As-Samawi ini mengatakan bahwasanya jilbab adalah produk budaya. Bahkan ia mengatakan, maksudnya Muhammad Syahid As-Samawi ini mengatakan bahwa ayat tentang hijab itu tidak mengandung ketetapan hukum qat'i dan hadis-hadis yang menjadi rujukan tentang kewajiban jilbab atau hijab itu adalah hadis ahad yang tidak bisa dijadikan landasan hukum tetap. Nah, jadi hadis-hadis tadi yang saya bacakan di atas itu bagi Muhammad Syahid As-Samawi itu ahad, tidak bisa menjadi landasan hukum yang tetap. Jadi nanti bakal ada kesimpulan. Jadi untuk As-Samawi ini sama halnya memiliki pemikiran yang sama dengan Quraisy Shihab karena memiliki pandangan bahwa hijab ini adalah produk Arab dan itu tidak tertera di dalam Al-Quran dan hadisnya pun itu dhaif ataupun ahad yang mana tidak bisa jadi landasan. Dan untuk Qasim Amin sama Qasim Amin mengatakan bahwasanya perubahan tradisi berhijab sangat memungkinkan sesuai dengan tuntunan zaman sebagaimana tradisi hijab dalam bangsa Yunani dan Eropa. Nah, ini kembali tadi bahwasanya hijab itu bukan dari Islam. Sebelum Islam sudah ada. Nah, seperti itu. Nah, Muhammad Syahrur mengatakan bahwasannya hijab itu sebenarnya kalau Syahrur sependapat dengan Quraisy Shihab karena tidak ada dan itu ada di budaya barat, di budaya Arab. Yang mana konsekuensi perempuan yang menampakkan bagian juyub maksudnya auratnya itu berarti ia telah melanggar hudud. Jadi nanti ada kalau di dalam ini hudud mungkin bisa dilihat di makalah itu ada hudud
ada batasan-batasan aurat dari perempuan itu sendiri, seperti itu. Prinsip keislaman, keimanan seorang melainkan berjilbab atau hijab tutup kepala bagian bukan termasuk pada prinsip keislaman ataupun keimanan seseorang, melainkan hanya mengikuti kebiasaan masyarakat secara umum. Nah, kembali lagi karena ternyata Quraisy Shihab ini sebelum mengambil kesimpulan atas ketidakwajiban hijab itu sendiri, ternyata yang saya temukan di dalam beberapa referensi, Quraisy Shihab sudah mengambil dari Qasim Amin, dari Muhammad Syahid As-Samawi. Jadi di situ sebelum Quraisy Shihab menyatakan bahwa hijab itu tidak wajib, beliau melakukan pendekatan kepada Qasim Amin dan Muhammad Syahid As-Samawi gitu. Jadi pasti memiliki pandangan yang sama karena pendekatan, hanya dengan mungkin memiliki pandangan berbeda dari metodologinya atau pendekatan yang digunakan oleh para pakar tersebut, seperti itu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Ada karena emang terbatas oleh waktu, cukup sekian, mungkin nanti ada sesi pertanyaan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Lanjut, itulah tadi pemaparan pemateri yang sampaikan. Kurang lebih ada 4 poin yang saya dapatkan, yaitu pada konsep hijab. Pada zaman dulu hijab, pertama hijab itu bermacam-macam. Kemudian hijab sudah ada pada zaman dahulu, yang dimana ini juga masih pasang surut, belum jelas. Yang dimana pada zaman dahulu kata Muhammad Syahrur, bahwasanya hijab dulu digunakan untuk membedakan budak. Dan salah satu hal yang pada dalam kitab Al-Quran sendiri ada 2 surah yang mencuat perbedaan pendapat oleh para ulama, yaitu surah Al-Ahzab ayat 59 dan surah An-Nur ayat 31. Mungkin marilah kita dengarkan kembali pemaparan materi yang kedua, yakni Saudari Ilmayanti. Alaiha tafaddal masykuran bisholawati ala Muhammad wa ali Muhammad. Gimana Ustaz pemateri yang kedua? Mana ya? Mana? Halo? Saudara Ilmayanti untuk memaparkan materinya.
Buka suaranya itu. Ada suaranya. Kim? Udah mulai. Gak ada suaranya. Gimana sih? Kholas ana mai. Suara kalian kecil, tahu nggak kedengaran? Ustaz Ana langsung ngejelasin. Langsung. Jelaskan, John, jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas. Jadi sesuai dengan judul yang kita angkat yaitu diskursus gagasan tentang hijab telaah atas pandangan ketidakwajiban hijab. Jadi hijab ini masih menjadi suatu tanda tanya apakah dia merupakan suatu kewajiban atau bisa jadi merupakan suatu budaya yang diadopsi. Nah, polemik apakah jilbab itu wajib dikenakan oleh para muslimah atau tidak? Sebenarnya bibit perdebatan seperti ini sudah ada sejak lama. Bahkan sejak masa ulama klasik kita. Ulama-ulama klasik, terutama ulama fikih misalnya, sudah berdebat soal batas mana yang dianggap aurat yang harus ditutupi di luar sholat, baik laki-laki maupun perempuan. Karena pada zaman dahulu juga ada ulama yang bahkan memperbolehkan terlihatnya betis atau tangan. Jadi itu aurat juga mesti menjadi suatu tanda tanya. Pendek kata, bagi mereka yang sudah mempelajari secara mendalam kitab-kitab fikih dan tafsir, baik klasik maupun kontemporer, pasti akan menemukan perdebatan seperti masalah jilbab itu. Nah, sebagian orang berpendapat bahwasanya jilbab hanya budaya Arab atau Timur Tengah yang sangat tidak relevan apabila diterapkan di negara Indonesia. Yang mana kita tahu bahwa negara kita, halo? Ada suaranya? Ada. Nah, dimana kita tahu bahwa di Indonesia negara Indonesia merupakan negara. Sementara sebagian yang lain tetap berpegang teguh atau kuat pada aturan wajibnya jilbab sebagai sebuah perintah Tuhan, bukan tradisi ataupun budaya turunan. Sehingga dimanapun mereka berada, mereka tetap wajib mengenakan jilbab mereka. Ada dua sumber hukum yang dipakai para ulama dalam menentukan batas aurat wanita serta implikasinya dengan hukum memakai jilbab, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Nah, kedua sumber hukum tersebut ditafsirkan oleh para ulama masa lalu sebagai perintah untuk menutup aurat bagi wanita muslimah. Akan tetapi, ulama kontemporer memiliki penafsiran yang berbeda dari para ulama terdahulu. Adapun ayat-ayat yang berkenaan tentang hijab, yaitu seperti Quran Surah An-Nur ayat 31, yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang bisa nampak dari mereka. Nah, perbedaan pendapat muncul di kalangan ulama dalam memaknai kalimat illa mazara minha, kecuali apa yang nampak darinya atau perhiasannya. Adapun ulama yang tidak mewajibkan hijab, jilbab,
Salah satunya adalah Quraisy Shihab. Nah, menurut beliau, batas aurat wanita tidaklah secara jelas ditegaskan dalam ayat tersebut, sehingga ayat tersebut tidak seharusnya menjadi dasar yang digunakan untuk menetapkan batas aurat wanita. Selain itu, Quraisy Shihab juga menegaskan bahwa perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya tidak selalu diartikan wajib atau haram, bisa jadi merupakan suatu sunnah, tetapi atau anjuran, sedangkan larangannya dapat berarti sebaiknya ditinggalkan. Sementara dalam memahami kalimat illa ma zahara minha, Quraisy Shihab berpendapat bahwa sangat penting untuk menjadikannya adat, kebiasaan sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum. Namun dengan catatan adat tersebut tidak lepas kendali dari prinsip-prinsip ajaran Islam dan norma-norma umum. Karena itu, ia sampai kepada pendapat bahwa pakaian adat atau nasional yang biasa dipakai oleh putri-putri Indonesia tidak mengenakan jilbab tidak dapat dikatakan sebagai telah melanggar aturan agama. Adapun ayat kedua yang beliau ambil yaitu yang menjadikan bahan pokok tentang pakaian wanita, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali. Karena itu mereka tidak diganggu dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quraisy Shihab memahami perintah tersebut hanya berlaku pada zaman Nabi SAW, di mana ketika itu ada perbudakan dan diperlukan adanya pembeda antara mereka, antara wanita yang merdeka dan hamba sahaya. Yang baik-baik ataupun yang kurang sopan hampir dapat dikatakan sama. Karena itu lelaki usil seringkali mengganggu wanita-wanita, khususnya yang mereka anggap sebagai hamba sahaya. Untuk menghindari gangguan tersebut serta menampakkan kehormatan wanita muslimah, maka diadakannya pembeda antara mereka. Nah, selain Quraisy Shihab juga ada salah satunya adalah Al-Asimawi. Tetapi Asimawi mengatakan al-mar'atun al-mahjubah hiya al-mar'atun al-masturah bin satrin. Perempuan yang dihijabi adalah perempuan yang ditutupi dengan tabir pemisah. Konteks ayat ini adalah istri-istri Nabi agar mereka tidak melihat orang-orang mukmin laki-laki, begitupun orang mukmin laki-laki tidak melihat mereka. Jadi ayat ini tidak memiliki kaitan baik dekat maupun jauh dengan menutup kepala perempuan. Menurut beliau, terjadi kekeliruan pemaknaan atas istilah ini sebagai penutup kepala perempuan. Selain itu, hijab dan pengertian satir adalah khusus bagi istri-istri Nabi untuk melindungi mereka karena janda-janda beliau tidak boleh dimiliki oleh orang lain. Selain dalil-dalil Al-Quran, As-Samawi juga meneliti hadis-hadis yang berkaitan dengan jilbab, antara lain adalah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang menurutnya berada pada martabat ahad. Hadis yang diriwayatkan satu orang ke satu orang lainnya tidak mencapai derajat mutawatir atau tidak wajib bagi kita menurut As-Samawi. Untuk menjadikan hadis ahad sebagai pijakan keyakinan yang harus dibangun di atas hal yang pasti atau qat'i dan bukan yang prasangka atau zonni. Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas, As-Samawi berkesimpulan bahwasanya hijab atau himar dan lain-lainnya bukan merupakan kewajiban agama. Menurutnya, kewajiban agama adalah hukum al-am atau yakni menjaga kesucian dan kerendahan hati perempuan dan juga laki-laki. Dalam bahasa teori usul fikih ini disebut dengan penjagaan tujuan syariat. Nah, jilbab sendiri juga di Indonesia pada awalnya jilbab hanya digunakan di kalangan perempuan Minangkabau. Di Sulawesi ataupun di Jawa Tengah belum digunakan. Nah, di situ bisa jadi bahwasanya jilbab itu bukan merupakan syariat Islam karena ulama sendiri masih
masih berdebat apakah tentang jilbab itu sendiri, apakah yang dimaksud jilbab adalah jilbab atau khimar juga masih menjadi perdebatan, dan aurat wanita juga masih menjadi perdebatan batas manakah yang disebut dengan aurat wanita, seperti itu. Mungkin cukup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan materi dari makalah yang kedua. Selanjutnya sesi berikutnya yakni kritik terhadap penulisan atau isi makalah. Saya persilahkan kepada peserta yang hadir. Adapun pertanyaan bisa dicantumkan di komentar. Kepada ustadz-ustadz yang hadir, Ustadz Mursyid mungkin ada kritik buat penulisan makalah. Ustadz Zulfikar. Ustadz Azhar. Ustadz Akbar Udiman. Apa ya? Siap. Kita beralih ke sesi tanya jawab saja. Kita mulai baca beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar yang chat dari Saudara Al-Hadi Syafar. Pertanyaannya berikut: apakah hijab yang diartikan kain ini adalah menjadi kekangan bagi perempuan, dan kenapa hijab hanya dikaitkan dengan kain ataupun jilbab dalam menahan pandangan dari kaum laki-laki, padahal urgensinya dari hijab dalam pandangan Syahid Mutahari adalah sebuah relasi yang bukan sebatas fisik tetapi menjaga pandangan imajinasi laki-laki terhadap perempuan. Mungkin bisa dibedakan hijab dengan jilbab. Terima kasih. Mungkin kepada pemateri untuk memberi tanggapannya terhadap pertanyaan dari Saudari Al-Hadi Syafar. Siapa dulu ini? Pemateri yang pertama, yang kedua? Apa saja yang siap?
terus kita jawab satu persatu aja. Gimana pemakalah? Saya ulangi pertanyaannya atau gimana? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya akan menjawab sebagian pertanyaan. Pertanyaan dari peserta yang mengenai apa perbedaan hijab dan jilbab. Nah, setelah saya telusuri emang ada perbedaan, akan tapi tidak melazimkan keduanya itu berbeda, enggak akan, tapi mungkin dari segi bentuk ya yang akan berbeda di situ. Nah, kalau misalnya jilbab itu emang dari awal, jilbab itu yang ada tertera di dalam Al-Quran itu, dia adalah baju yang dari ujung kepala sampai ujung kaki yang menutupi badannya. Kan tapi kalau hijab itu adalah bagian dari jilbab itu sendiri. Nah, akan tapi dia berubah bentuk dari ujung kepala sampai, jadi bentuknya terserah. Kalau di dalam hijab itu nanti itu ada banyak istilah. Ada yang cuma sampai ini aja, sebagian wajah. Ada yang sampai menutupi sampai bawah dada. Jadi emang antara hijab sama jilbab mutlakon. Jadi hijab itu adalah bagian dari jilbab. Nah, tapi jilbab itu bukan dari hijab itu sendiri gitu. Nah, mungkin ada tambahan dari pemakalah 2. Mungkin saya teruskan lagi. Kata saudara Syafar juga, gimana sehingga hijab itu hanya dikaitkan dengan jilbab. Padahal urgensinya dari hijab itu sendiri pada pandangan Syahid Mutahari adalah sebuah relasi yang bukan sebatas fisik, tetapi menjaga pandangan imajinasi laki-laki. Jadi tidak hanya perempuan, gimana? Jadi laki-laki juga perlu hijab, tidak hanya perempuan gitu, mungkin gitu. Iya, jadi emang di dalam pandangan ini tidak hanya dalam konteks perbedaan memakai hijab wajib atau tidak wajib, akan tetapi di sini juga kembali kepada konteks sosial dan psikologi dalam masyarakat itu sendiri. Nah, makanya kan di sini tidak hanya perempuan yang memiliki peranan, namun laki-laki pun juga di situ. Karena kan psikologi, konteks sosialnya pun juga kan dalam lingkungan yang sama. Nah, jadi hijab itu sendiri berarti kalau kita harus memiliki banyak pandangan. Kalau misalnya kita pandang dalam segi psikologi, berarti bagaimana laki-laki itu menjaga pandangan dari imajinasi hal tersebut gitu. Ya, imajinasi itu tidak bisa dipungkiri karena setiap manusia memiliki imajinasi itu tersebut. Akan tetapi bagaimana untuk mengendalikan imajinasi tersebut. Nah, kembali lagi kepada pandangan hijab itu sendiri gitu. Jadi kalau menurut saya kembali lagi kepada hijab itu sendiri. Mungkin ini sekedar tambahan ya untuk tadi di awal makalah, bahwasannya yang menjadi pertentangan di sini bukan masalah hijab itu wajib atau tidaknya, kan, tapi pembatasan aurat itu sampai di mana. Nah, di situ akan terbukti kan, kita akan menemukan di situ ilah hukumnya gitu. Karena jika pembatas auratnya ternyata kepala itu adalah aurat, maka meskipun hijab itu emang di dalam Al-Quran tidak menjadi tidak ada letter like untuk wajib untuk hijab, tidak akan, tapi hukumnya ilahnya. Karena kan kepala misalnya adalah emang
kategori untuk aurat. Jadi hijab itu mengikuti menjadi hukum, menjadi ilahnya untuk tertetapnya suatu hukum seperti itu. Bukan masalah hijab. Jika kita pikirkan emang hijab nggak wajib untuk dipakai, akan tetapi kita kembali lagi ke ilahnya seperti itu. Emang banyak perdebatan yang emang harus kita selesaikan. Ya mungkin itu saja jawaban dari saya. Pemakala yang kedua mungkin bisa ditanggapi. Iya, seperti tadi kita apa tadi? Jadi hijab sebagai pelindung perempuan dan laki-laki juga diperintahkan untuk menjaga pandangannya. Jika jilbab yang dimaksud di sini adalah hanya menutupi kepala, menutupi rambut dan sampai di dada perempuan. Jadi karena kan sekarang juga banyak dilihat, contohnya di Indonesia, banyak orang yang tidak pakai jilbab, tapi ketika laki-laki memandangnya mereka tidak bersyahwat, tidak sampai di situ. Nah, tetapi banyak juga wanita yang berhijab, namun banyak laki-laki yang melecehkannya. Jadi sebenarnya hijab menurut Quraisy Shihab adalah pakaian terhormat. Nah, pakaian terhormat itu seperti apa? Apakah dia yang menutup rambutnya? Tapi pakaian terhormat itu bukan hanya berbicara mengenai jilbab saja, mengenai menutup rambut, tapi juga mengenai akhlak seperti itu. Mungkin itu dari saya. Kita balik ke pertanyaan selanjutnya, ya ini pertanyaan dari Hisni Nurjuani. Bagaimana pendapat pemakala tentang perempuan berjilbab pada masa sekarang? Karena tren, bukan karena hati mereka, atau syariat tapi hanya mengikuti zaman. Jadi gimana tanggapan pemakala tentang tren-tren hijab sekarang yang dugaannya bukan karena syariat tapi mengikuti zaman? Apakah ada seperti itu dan kenapa? Ya, silakan Saudari Irmayanti untuk menanggapi. Iya, untuk pertanyaan Saudari Hisni, bahwasanya hijab itu sekarang banyak yang menggunakan hijab, namun hanya mengikuti tren semata. Bukan karena hijab itu adalah syariat, karena betapa banyak orang yang berjilbab itu sendiri namun tidak sesuai dengan syariat. Nah, itu banyak sekali di Indonesia sekarang. Nah, kembali lagi bahwasanya berjilbab itu sebenarnya kan untuk menjaga seorang perempuan. Nah, menjaga seorang perempuan. Selain seperti tadi yang dikatakan bahwa seperti pendapat Quraisy Shihab bahwasanya jilbab itu bukan hanya menutup kepala namun merupakan pakaian terhormat bagi perempuan. Jadi jilbab itu adalah pakaian terhormat, bukan dia yang menutup kepalanya namun berlengkat-lengkot dalam berjalan, berparfum, apa segala macam. Jilbabnya juga tidak menutupi dada. Jadi menurut saya hijab itu sebenarnya kalau dilihat dari sejarahnya bahwasanya hijab itu bukanlah syariat Islam. Jadi bagian tidak ingin berhijab bukanlah suatu dosa, dan orang yang mengatakan bahwasanya orang yang berjilbab itu berdosa, maka itu adalah suatu pemahaman yang pandangan yang salah karena kita mendapatkannya dari segi ilmu kita. Mungkin lanjutannya mungkin pertanyaannya simpelnya begini, jilbab bagaimana yang
cara ininya disyariatkan atau bagaimana? Oh. Apa Iya. ada macam? Iya. Jadi jilbab yang disyaratkan juga itu kan ada tidak semua ulama sepakat, ada yang mengatakan dari rambut sampai menutupi dada, ada juga yang mengatakan dari menutupi seluruh tubuh wanita itu sendiri kecuali sebelah mata, ada yang mengatakan seperti itu. Jadi ada kontroversi di situnya. Jadi tergantung kita memihak pada siapa. Mungkin pemateri yang pertama mau menanggapi, bahwasanya berjilbab pada masa sekarang karena tren, bukan karena hati ataupun karena syariat, hanya mengikuti zaman. Ya. Untuk permasalahan memakai hijab itu tren atau tidak, akan tetapi dia sudah memenuhi tanggung jawabnya dia sebagai seorang muslimah dengan menutup kepalanya. Kembali lagi, kalau misalnya hatinya dia itu hanya untuk hanya mengikuti tren atau dengan dengan mengikuti zaman, itu kan kembali lagi ke psikologinya dia, konteks sosialnya. Karena mungkin dengan memakai hijab, oh saya terlihat cantik. Dengan memakai hijab, saya akan dipuji. Dengan saya memakai hijab, maka akan saya menarik perhatian orang lain. Kan seperti itu. Jadi, Ana sebagai seorang muslimah, jikapun seorang wanita menggunakan hijab hanya tren dan mengikuti zaman, buat saya sudah terpenuhi dengan menggunakan hijab tersebut, meskipun dia mengikuti tren atau tidak hanya mengikuti zaman tersebut. Bisa jadi kita berprasangka bahwasanya mungkin dia tidak memiliki ilmu bahwasanya bahwa hijab itu wajib atau tidak gitu. Seperti itu. Jadi itu sudah menjadi udah menjadi nilai plus lah, meskipun dia emang tidak yang sesungguhnya. Mungkin dengan proses berjalannya waktu dia akan menemukan jati dirinya bahwa bahwa hijab itu adalah emang suatu kehormatan dan itu emang sudah tertetapkan dalam hukum Islam. Apalagi dia adalah seorang muslimah gitu. Mungkin itu tambahan dari saya. Mungkin kita baca lagi pertanyaan dari beberapa peserta. Dari saudara Salman, salam izin bertanya, kalau misalkan berhijab tapi nggak pakai kain gimana ya, sah nggak? Misalkan pakai kardus atau plastik tapi menutupi seluruh anggota aurat, mohon pencerahannya. Karena yang dikatakan tadi, jangan sampai hijab ini selalu diartikan jilbab, padahal hijab itu sendiri maknanya ini masih bisa berlaku pada perempuan ataupun laki-laki. Mungkin bisa ditanggapi pemakalah yang pertama. Katanya misalkan berhijab tapi nggak pakai kain gimana? Apakah ada? Ya. Jadi kembali lagi ya ke dalam bentuk-bentuk hijab itu sendiri. Hijab itu sendiri kan sebagai penutup, jilbab itu adalah sebagai penutup. Bentuk apapun itu ya termasuk jilbab dong. Nah, tapi kan banyak definisi bahwa hijab itu adalah kain, seperti itu. Nah, bagaimana dengan bentuk yang lain, misalnya kardus atau karung atau apa? Nah, bagaimana itu bentuk hukumnya? Kan ini yang menjadi yang menjadi tolak ukurnya adalah menutup auratnya atau tidak. Jika kita kembali ke dalam hukum, yaitu tidak dipermasalahkan. Akan tetapi itu akan bertentangan dengan etika sosial. Dia akan bertentangan dengan akhlak, gitu. Karena kecuali dia emang tinggal di hutan, it's not problem, nggak ada masalah kalau kayak gitu. Nah itu, jadi apalagi kan perubahan globalisasi ini semakin canggih kan, jadi mungkin saja
di 3 tahun 4 tahun ke depan bisa saja kita akan beriman dengan kreasi dari kerdus atau dari karung atau dari apa nggak dipermasalahkan, cuman kan kembali lagi itu dia menutup auratnya atau tidak kan kayak seperti itu. Iya, menutup auratnya atau tidak. Nah, kalau kata jadi menurut saya bagaimana dengan penutup selain kain, nah itu kembali lagi bahwasanya ya tidak apa-apa selama itu tetap dalam ranah tertutupnya seluruh bagian-bagian yang sudah ditetapkan bahwa itu aurat meskipun itu ada kontradiksi ya. Namun ya kembali lagi konteks lagi pandangan yang lain. Nah, ada ranah sosial kan, ada sistem sosial yang mana itu tidak etis, tidak etis kalau kita lihat seperti itu. Mungkin itu saja. Jadi mungkin karena ada beberapa pertanyaan dan agak banyak, mungkin saya akan memilihkan tiap pemakalah beberapa pertanyaan. Untuk pemakalah yang kedua ada pertanyaan dari Alia. Pertanyaannya, saya kan menggunakan hijab itu untuk menutupi rambutnya. Rambut saya katanya. Yang mana rambut itu aurat perempuan. Nah, kalau misalnya cewek botak, dia kan nggak punya rambut. Apa dia juga wajib pakai hijab? Untuk pemakalah yang kedua, mungkin bisa ditanggapi. Bisa diulangi tadi keluar zoomnya. Oh iya, pertanyaannya dari Alia, katanya dia menggunakan hijab itu karena menutupi rambut, yang dimana rambut itu aurat bagi perempuan. Nah, kalau misalnya cewek itu botak, dia kan nggak punya rambut, apakah masih wajib untuk berhijab? Ini pertanyaannya. Apakah masih wajib ketika perempuan itu botak? Apakah masih dikatakan aurat karena rambutnya udah nggak ada? Seperti hasil makalah saya bahwasannya yang saya bahas di sini bukan apakah seperti pertanyaan saudari Alia, tapi apakah jilbab itu wajib atau tidak. Nah, di sini kan ada perdebatan bahwasannya jilbab itu ada yang mewajibkan sebagai syariat Islam dan ada pula yang tidak mewajibkannya. Jadi apabila kalau di saya sendiri tidak mewajibkan hijab, jadi ketika dia botak tidak menggunakan hijab tidak apa-apa karena bisa jadi rambut itu bukan termasuk aurat yang harus ditutupi seperti itu. Mungkin ada tambahan dari saudari Kimama? Ya benar. Selanjutnya untuk pemakalah yang kedua ada ya pertanyaan dari Ustadz Mursyid, atas alasan apa para pemakalah masih menggunakan hijab, sedangkan moderator tidak menggunakan hijab? Itu yang pertama. Dan kedua, dalam tinjauan syariat, apakah perempuan yang tidak berhijab ikut juga bertanggung jawab terhadap Allah jika ada laki-laki yang berhasrat kepadanya akibat perempuan tersebut tidak berhijab? Kemudian pertanyaan ketiga, apakah kondisi sosial masyarakat dan kultur dapat mengubah ketentuan hukum, khususnya hukum hijab, sebagaimana konteks yang kita bicarakan? Apakah karena kondisi sosial ataupun ekonomi, karena mungkin tidak memiliki ekonomi yang lebih, tidak bisa berhijab, apakah itu juga tidak ada kompensasi? Pertanyaan yang pertama itu ada alasan apa para pemakalah masih menggunakan hijab? Kalau yang pertama ini untuk setiap pemakalah mungkinnya. Sedangkan moderatornya tidak menggunakan hijab. Itu pertanyaan yang pertama. Mungkin bisa ditanggapi dijawab. Misalnya perempuan, memang moderatornya dia perempuan dan dia memiliki dalil untuk menggunakan hijab, ya harus menggunakan hijab. Tapi kan di sini tadi dipertentangkan menggunakan hijab itu
batasan auratnya sampai mana, seperti itu, masih dipertentangkan seperti itu. Dan untuk kenapa pemakalah tetap mengenakan hijab? 1 minggu alhamdulillah dengan adanya diskusi kali ini emang membawa hasil, penjernihan pikiran, yang mana kemarin Ana sempat berpikir, bagaimana jika saya tidak menggunakan hijab ketika presentasi diskusi kali ini. Karena ternyata saya menemukan bahwasannya hijab itu di berbagai kalangan ulama atau pakar mengatakan tidak wajib. Saya sampai minta pendapat bagaimana kalau misalnya saya tidak menggunakan hijab. Nah, akan tetapi ketika mencari sebuah pengetahuan, tidak hanya kita melihat satu konteks. Seperti yang dikatakan Quraish Shihab dengan menggunakan pendekatan tarjih, ilah hukum, dan metode istisna. Mungkin karena ilmu-ilmu yang pernah dipelajari juga itu membawa hasil dengan penyaringan ilmu yang ada, sehingga saya tetap menggunakan hijab gitu. Karena apa? Metode-metode yang digunakan atau pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh para pakar itu tidak menjadi landasan kita untuk tidak wajib hijab atau wajib hijab. Tapi di situ bagaimana kita memandangnya seperti itu. Jika kita sampai ikut pendekatan seperti itu, maksudnya seperti Quraish Shihab mencontohkan dengan mentarjih beberapa tokoh-tokoh terdahulu dan dia mengambil kesimpulan bahwa hijab itu tidak wajib. Ya, di situ saya bisa juga dengan mengikuti hal tersebut. Akan tapi yaitu peran pengetahuan di sini sangat penting. Dan ini adalah yang pengalaman yang mana dengan sendirinya itu bisa berpikir bahwasannya ini adalah ilmu-ilmu yang kita pelajarin sebelumnya itu dapat membantu kita dalam memberikan suatu jalan atau mengambil suatu pengistimbatan hukum. Meskipun itu tanda kutip tidak merubah hukum syariat Tuhan ya, seperti itu. Mungkin kalau Ana seperti itu jawabannya. Pertanyaan yang kedua dari Ustadz Musid. Dalam tinjauan syariat, apakah perempuan yang tidak berhijab ikut juga bertanggung jawab terhadap Tuhan jika ada laki-laki yang berhasrat kepadanya akibat perempuan tersebut tidak berhijab? Mana bisa dipahami? Apa diulangi? Ini pertanyaan kedua. Apakah perempuan yang tidak berhijab ikut juga bertanggung jawab? Apakah perempuan yang tidak berhijab juga dapat dikenai hukuman ketika laki-laki berhasrat kepadanya akibat perempuan yang tidak berhijab? Ya. Apakah perempuan yang tidak berhijab dapat dikenai hukuman ketika ada laki-laki yang berhasrat kepadanya? Kalau ini dia dalam tinjauan syariat ya. Apakah perempuan yang tidak berhijab ini ikut juga bertanggung jawab terhadap Tuhan jika ada laki-laki yang berhasrat kepadanya akibat perempuan tersebut tidak berhijab? Bisa dipahami? Bisa. Jadi karena kalau dilihat ditinjau dari sosialnya, meskipun wanita berhijab, bahkan laki-laki bahkan bisa tertarik kepada wanita yang berhijab, bahkan lebih penasaran gitu kalau wanita itu berhijab bagaimana ketika dia tidak berhijab. Jadi seperti itu. Jadi menurut saya jilbab itu bukan sebagai tinjauan laki-laki tidak berhasrat melihat perempuan ketika dia berhijab. Jadi hijab itu tidak bisa diambil landasan bahwa laki-laki akan terjaga ketika kita menggunakan hijab. Tapi dari laki-laki sendiri juga bertanggung jawab untuk menjaga pandangannya seperti itu. Meskipun perempuan berhijab, sehijab sampai lutut pun juga kalau laki-lakinya tidak menjaga pandangan maka sama saja.
Dan kurasa perempuan tidak mendapat hukuman ketika dia merasa bahwa, dan dia mendapatkannya dari segi ilmu, pengetahuannya bahwa hijab itu bukan suatu kewajiban, dan dia sudah menggunakan pakaian terhormat sesuai dengan ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin ada pemakluman atau tidak mendapat hukuman. Seperti itu. Jadi perempuan bertanggung jawab nggak kalau laki-laki berhasrat sama dia? Tidak. Karena tidak berhijabnya. Tidak. Iya. Oke. Mungkin Ana menambahin. Ya, bisa. Mungkin itu kalau di dalam pemakalah kedua mungkin dipandang kalau misalnya perempuan itu sudah menutupi auratnya dengan sedemikian rupa, maka di situ kalau misalnya laki-laki tetap berhasrat, ya kembali lagi kepada laki-lakinya. Seperti itu kalau yang saya tangkap ya dari pemakalah 2. Kan tapi di sini kalau kata saya lebih kembali lagi keduanya. Karena di situ jika di situ bisa dilihat ya bahwasannya perempuan pun bisa berdosa meskipun dia menggunakan hijab. Akan bisa dikatakan dosa ketika apa? Ketika dia tidak memenuhi kriteria sebagai hijab itu sendiri. Seperti misalnya pakai hijab tapi nerawang, masih kelihatan aurat-auratnya seperti itu. Masih bagian-bagiannya masih terlihat seperti itu. Nah, dan yang paling menekankan bahwa perempuan itu bertanggung jawab yaitu adalah hijab itu sendiri yang sudah diatur di dalam Al-Qur'an, bahwasannya kalau kita kembali lagi bahwasannya hijab itu aurat perempuan itu adalah kepala dan rambut dan lain sebagainya. Hukum dari hijab itu sendiri wajib. Nah, jika perempuan tidak mengenakan hijab dan mengundang hasrat bagi laki-laki, maka perempuan pun bertanggung jawab akan hal tersebut. Karena apa? Karena dia tidak menutup auratnya. Seperti itu. Nah, kembali lagi tadi ke pemakalah 2 kan, tapi kalau perempuannya itu menggunakan hijab dengan sedemikian rupa sampai menutupi seluruh badannya atau sampai tidak ada celah untuk ini, ya kembali lagi ke pandangan laki-lakinya seperti apa. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwasanya perempuan tidak memiliki tanggung jawab. Tidak. Perempuan di situ juga memiliki tanggung jawab, yang mana tanggung jawabnya itu adalah berpakaian dengan sesuai syariat. Apabila dia keluar dari situ, maka dia memiliki tanggung jawab seperti itu. Mungkin itu tambahan. Terus pertanyaan yang ketiga tadi, apakah kondisi sosial masyarakat dan kultur dapat mengubah atau mempengaruhi ketentuan hukum, khususnya hukum hijab, sebagaimana konteks yang kita bicarakan? Apakah kondisi sosial dapat mempengaruhi masyarakat, khususnya ketentuan hukum hijab ini? Maksudnya gimana ya? Misalkan kondisi sosialnya terbatas nih, apakah bisa mempengaruhi hukum yang tadi hukumnya mungkin wajib, akan tetapi kondisi sosialnya ini paham. Nah, ini kembali lagi ke ini saya yang jawab. Kembali lagi ke konteks awal ya, bahwasannya ini kembali ke ilah hukum jadinya. Jadi di zaman dahulu kewajiban hijab itu karena perempuan diganggu oleh laki-laki. Seperti itu, dan itu mengundang, dan salah satunya juga mengundang hasrat bagi laki-laki untuk berbuat sesuatu yang negatif seperti itu. Nah, bagaimana dengan kondisi sosial yang sekarang, yang mana notabene jika perempuan tidak menggunakan hijab dan itu tidak mengundang hasrat bagi laki-laki, apakah hukum hijab itu sendiri wajib atau tidak? Tetap wajib. Karena kembali lagi menutup aurat, bukan hijabnya yang wajib, tapi menutup auratnya. Nah, jadi
karena ini jadi perdebatan, kalau misalnya yang menutup aurat adalah seluruh tubuhnya, ya wajib untuk seluruh tubuhnya ditutupin, seperti itu. Dan kalau misalnya kembali ke ranah sosial, pandangan masa lalu ini karena budaya barat, enggak, budaya barat karena perempuan digodain atau membedakan budak dan budak dan orang merdeka, hamba sahaya dan orang yang lebih tinggi kedudukannya, tidak. Kalau misalnya sekarang kan sudah nggak ada budak, udah nggak ada hamba sahaya, oke. Berarti hukum hijab tidak berlaku, tidak. Tetap berlaku karena apa? Bukan hijabnya di sini yang diberlakukan, tapi menutup auratnya. Makanya kan yang saya dapatkan dari semua referensi bahwasanya bukan hijab yang menjadi pertentangan, akan tetapi menutup auratnya itu. Nah, di mana batasan-batasan menutup auratnya tersebut? Nah, di situ karena masih menjadi masih terjadi kontradiksi antara banyak pakar kan, tapi kebanyakan yang sekarang itu adalah wajah dan telapak tangan seperti itu kan. Nah, kalau misalnya kembali lagi ke ranah sosial, bagi saya itu hukum hijab tetap karena bukan hijabnya yang wajib, kembali lagi ke menutup auratnya seperti itu. Kalau saya, pendapat saya seperti itu. Mungkin itu sedikit tambahan. Mungkin masih ada tambahan dari makalah 2. Saya kira cukup. Marilah kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu kritik terhadap penulisan makalah. Saya persilahkan kepada peserta yang ingin menanggapi ataupun mengkritik penulisan makalah. Dari setiap pemakalah. Mungkin sepertinya tidak ada. Marilah kita ke acara berikutnya, yaitu penutup. Mungkin kalau masih ada pertanyaan, silahkan. Nah, ini ada dari Said Hilal. Katanya misalkan seandainya moderatornya perempuan, tidak menggunakan hijab, dan tidak menimbulkan hasrat bagi audiens, apakah boleh tidak menggunakan hijab? Silakan para pemateri. Ya, kembali lagi bahwasanya yang dipermasalahkan di situ bukan apa tadi, tidak menggunakan hijab kan? Yang dipermasalahkan itu bukan jilbabnya, tapi sampai batas mana yang dipermasalahkan adalah batas dari aurat itu sendiri. Ketika yang meyakini bahwasanya rambut bukan termasuk aurat, maka dan laki-laki tidak berhasrat padanya, maka tidak apa-apa. Ini ada pertanyaan lagi, mungkin saya juga ingin bertanya.
bagaimana dengan beberapa perempuan yang menggunakan hijab karena kenyamanan, yang sudah berhijab sudah lama dan dia tidak menemukan dalil, akan tetapi dia berhijab karena karena kenyamanannya saja. Apakah dia perilakunya atau tindakannya itu berdasarkan dengan dalil ataupun berdasarkan dari diri sendiri? Apakah itu disahkan, yaitu dengan itminan? Yang menjadi pertanyaan karena hijab itu nyaman. Terus? Ya, kalau misalnya emang hijab itu adalah sebuah kenyamanan, mungkin bagi orang-orang yang memiliki proses panjang untuk mengetahui suatu hukum, ya nggak apa-apa. Karena kan itu bukan masalah hukum ya. Kalau misalnya menggunakan hijab karena kenyamanan, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya kita tidak mengkaitkan dengan hukum ya. Kan, tapi kan di sini seperti itu. Apalagi sebagai seorang muslimah, perkembangan pengetahuan itu sangat dibutuhkan gitu. Kan tapi di sini tidak melazimkan bahwa kalau misalnya perempuan menggunakan hijab terus itu hanya sebuah kenyamanan, mungkin dengan proses itu dia akan menemukan juga jalan. Kembali lagi akan menemukan jalan bahwa yang dia pakai itu sesuai dengan tuntunan syariat. Dan menambahkan lagi yang tadi mungkin yang pertanyaan pertama apa ya? Silakan. Ada pertanyaan lagi dari saudari Alia Sakifah. Apakah syariat membolehkan tidak mengenakan hijab apabila ada seorang wanita yang harus melepaskan jilbabnya dikarenakan pekerjaan yang melarangnya mengenakan jilbab? Nah, apabila dia mengenakan jilbab, dia tidak bisa bekerja, bahkan dia bisa dipecat dari pekerjaannya, dan dia ditinggal di wilayah yang non-muslim. Bagaimana dengan pertanyaan ini? Apabila ada suatu kondisi yang mengharuskan dia melepas hijab, pertanyaan dari Alia Syakifah bisa dipahami. Apakah syariat bisa membolehkan apabila suatu kondisi wanita mungkin karena pekerjaannya ataupun terdesak harus membuka hijabnya? Iya, paham. Kalau tidak akan mempengaruhi, mengancam. Iya, paham. Nyawa. Iya, untuk penggunaan hijab yang saya telusuri juga di dalam beberapa referensi bahwasannya hijab itu juga pilihan. Tetapi di situ kalau misalnya kita menggunakan hijab, bertingkahlah sesuai dengan kita menggunakan hijab sebagai seorang muslimah seperti itu. Dan jika kita juga tidak menggunakan hijab, berlakulah juga serupanya bertingkah sebagaimana sampai tidak mengumbar seperti itu. Nah, di sini bagaimana ketika kita menggunakan hijab itu tetap berlaku. Akan tetapi di situ terdapat pilihan gitu. Dan di situ kita lihat ya dalam konteks fikih, kalau misalnya itu emang darurat sampai misalnya nggak dapat pekerjaan sampai bikin dia meninggal, bisa jadi dia untuk membuka gitu. Akan tetapi jika itu tidak sampai darurat sampai tidak ini, kembali lagi berarti hukum syariat tetap berjalan baginya seperti itu. Dan jika karena kan
setiap aturan juga memiliki konsekuensi masing-masing seperti itu. Seperti apa yang dikatakan oleh Muhammad Syahrur, bahwasannya hadud itu batasan-batasan itu masih tetap ada. Jika batasan itu konsekuensi bagi seorang perempuan jika melanggar hal tersebut, maka dia melanggar ketaatan atau hukum syariat, hukum dari Tuhan itu sendiri. Kan tapi bila dia ingin membuka jilbabnya atau hijabnya, ya nggak masalah seperti itu. Kan tapi kan di situ nanti kita kembali lagi ke ranah hukumnya seperti itu. Ya mungkin ada tambahan. Mas Bu. Gimana? Apakah masih ada pertanyaan? Perdebatan hukum berhijab atau mengenai batasan dalam berhijab atau keduanya? Menurut saya yang menuai perdebatan hukum berhijabnya atau batasan dalam berhijab yang masih menuai perdebatan. Keduanya ya? Keduanya. Karena kan di situ memiliki relasi keduanya. Karena batasan aurat itu, batasan untuk hijab, batasan aurat itu tidak bisa ditentukan, maka di situ hijab juga jadi pertentangan. Wajib atau tidak wajib. Jika yang satu mengatakan batasan auratnya seluruh tubuh, berarti wajib. Sebagian orang, enggak, ini hanya tradisi dan itu sebagai ilah atau urf aja pada zaman dahulu dan sekarang berbeda, berarti tidak wajib. Di antara keduanya memiliki pertentangan. Dan itu memiliki pandangan masing-masing ya, tidak bisa kita hanya memandang satu pandangan saja. Ya mungkin itu saja. Itulah tadi pertanyaan yang terakhir dan tanggapan yang telah diutarakan oleh kedua pemakalah. Terima kasih banyak. Selanjutnya saya kembalikan kepada Al Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan baca Al-Hasumma salawat ala Muhammad wa ali. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali